Hai sahabat sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan melanjutkan topik soal resesi 2023 dan bagaimana cara mengatasinya. Oke guys, masih ingat ya video yang pertama yang saya buat soal resesi ya. Memang sengaja saya potong supaya teman-teman juga tidak terlalu exhaust untuk mendengarkan ya. Saya buat 10 menit supaya teman-teman bisa menangkap satu-satu poin-poin yang ingin saya utarakan ya. Nah, kembali ke resesi 2023, flashback sedikit teman-teman ya, bahwa saya waktu di video pertama saya sampaikan kepada teman-teman bahwa teman-teman memang harus tahu di 2023 mungkin ya akan terjadi resesi ya, mungkin secara dunia, oke? Tapi apakah kita akan terdampak, itu juga mesti teman-teman perhatikan. Bisa iya, bisa tidak, seperti video saya yang pertama ya. Kalau teman-teman belum menonton video saya yang pertama, teman-teman boleh lihat dulu ya. Ini klik linknya, Anda lihat video ini ya di bawah. Anda bisa tonton dulu supaya Anda bisa tahu ya apa penjelasan saya di video yang pertama ya. Nah, balik lagi sekarang bagaimana menghadapinya ya. Anyway, teman-teman kalau ngomong resesi 2023, Anda bisa terdampak atau Anda bisa terdampak ya. Langkah yang pertama saya ngomong di video yang pertama kemarin, Anda harus perhatikan soal keuangan ya. Sekarang kalau kita flashback sedikit ya, kenapa kok saya ngomong Anda harus perhatikan keuangan Anda ya. Ibaratnya gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingin maju perang ya, Anda ingin menghadapi perang, ya saya ngomong resesi adalah perang, ya. Maka Anda harus tahu, oh resesi 2023 ini adalah lawan saya, ya. Dan lawan saya ini adalah misalnya dia membawa 10.000 pasukan, misal saja, ini kita berandai-andai ya, Anda lagi perang gitu ya. Nah, Anda harus melihat bahwa sekarang Anda punya kapasitas seperti apa, oke? Oh ternyata mereka 10.000 pasukan, saya cuma punya 2.000 pasukan, ya. Tapi teman-teman pasti tahu kan, banyak cerita-cerita di luar sana ya, banyak dongeng-dongeng di luar sana, bukan dongeng saja, tapi kejadian nyata. Banyak juga orang yang, ini ya kita analogikan berperang gitu ya, dengan pasukan yang lebih sedikit, tapi dia bisa memenangkan pertarungan dengan pasukan yang lebih banyak. Ya, jadi bukan seberapa banyak sumber daya yang Anda miliki, tapi seberapa pandai Anda mengolah sumber daya yang Anda miliki. Ini penting, ya. Nah, so teman-teman lihat dulu, Anda cek dulu keuangan Anda. Oh ternyata ya, keuangan saya ini kurang baik. Oh keuangan saya sudah baik. Nah, Anda kan harus tahu dulu, keuangan baik atau nggak baik. Kalau memang Anda keuangan baik, seperti yang saya infokan di video pertama ya, bahwa Anda jangan sampai asal menggunakan uang Anda. Karena di masa resesi nanti, di masa seperti ini nanti ya, cash is the king. Jadi teman-teman pastikan bahwa cash Anda harus bisa Anda atur semaksimal mungkin ya. Ada yang berkata seperti ini ya. Saya baca di sebuah buku yang namanya, kalau teman-teman boleh cari bukunya di satu buku terkemuka ya. Bukunya waktu itu menceritakan soal uang ya. Dia menceritakan soal apa sih fungsinya uang, apa sih analoginya uang, dan apa filosofinya ya. Dan saya melihat cerita-cerita banyak pengusaha-pengusaha di luar sana yang kondisinya dia itu kaya ya, kaya sewaktu-waktu. Ya mungkin Anda juga hari ini nonton ya, mungkin Anda lagi berkelimpahan gitu ya. Nah, kondisinya beliau atau orang tersebut sudah kaya raya ya. Tapi di buku tersebut menceritakan ya, ketika Anda ingin tetap kaya ya, saya state lagi ya, ketika Anda ingin tetap kaya, bukan berapa yang Anda dapat, tapi berapa yang Anda bisa simpan. Nah, ini satu notes yang menurut saya cukup mencengangkan saya, dan saya belajar ya, karena banyak pengusaha mungkin termasuk Anda yang misal saja Anda sekarang hari ini mendapatkan kekayaan ya, mendapatkan keberlimpahan, tapi Anda terlalu greedy, Anda terlalu, mohon maaf nih ya, serakah gitu ya, Anda terlalu nafsu ya. Akhirnya Anda melihat, oh misal saja nih, hari ini kripto lagi bagus ya, kripto lagi bagus. Wah, Anda langsung lihat, oke, saya masukkan uang saya di kripto. Oke, itu misalnya di investasi kripto ya. Atau oh saham lagi bagus, saya masukkan di saham. Oke, nice ya. Nah, itu baik guys,
Tapi kalau memang Anda sudah tahu ilmunya, bukan Anda panas, ya. Kalau Anda panas dan Anda asal masukkan ke dalam investasi tersebut, akan menjadi satu hal yang kurang baik. Oke? Nah, Anda belajarin dulu, ya, karena saya juga pernah merasakan bagaimana tidak enaknya kita punya uang banyak, ya, terus dalam sekejap hilang, ya, karena salah investasi, ya. Ini yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi teman-teman harus berkaca, jangan nafsu ketika investasi. Ya, teman-teman harus melihat, oh oke, saya investasi kepada bidang yang saya ketahuin. Ya, karena saya sering menemukan, kebetulan saya juga sebagai salah satu ini ya lembaga, kita punya salah satu lembaga yang memang kita menggather ya investor-investor gitu ya, pengusaha-pengusaha yang ingin invest. Ya, karena kita punya source-nya gitu ya, dimana banyak orang juga yang mungkin yang memang kita sempat valuasi, kita lihat kondisinya bagus, kita tawarkan kepada investor-investor tersebut dan mereka biasanya nafsu, ya. Tapi karena saya sebagai seorang keuangan, saya biasanya filter dulu. Ya, kita filter dulu sampai sedetail mungkin, jangan sampai orang yang mau investasi ini rugi. Ya, itu yang kita lakukan, ya. Dan saya sering temui di lapangan, orang itu kadang nggak tahu kondisinya gitu, perusahaannya pun seperti apa nggak tahu juga gitu ya, pokoknya nafsu aja gitu ya, apalagi kena bisnis plannya bagus, wah pasti untung nih pak, perusahaannya bisnis plannya bagus gitu ya, terus yang menjelaskan pinter gitu ya. Kalau teman-teman misalnya belajar di industri startup kan seperti itu ya, banyak di industri startup yang terjadi adalah apa, mereka itu jualan mimpi teman-teman ya, mereka jualan mimpi. Ketika mereka jualan mimpi, ketika dapat funding ya, banyak sekali industri startup yang foundernya keluar, ya, exit daripada startup tersebut. Karena goalnya apa? Goalnya kepingin dapat duit. Oke? Nah, ini teman-teman sebagai investor yang saya sebutkan, bukan berapa uang yang Anda dapatkan, tapi berapa yang bisa Anda simpan. Nah, ini kuncinya, ya. So, ketika Anda mau invest pun ke dalam bisnis Anda ataupun kepada bisnis lain, Anda harus tahu gimana caranya Anda bisa memastikan uang Anda ini bisa aman. Ya, saya ini nggak jelaskan masalah itu ya. Kalau teman-teman pengen tahu, mungkin pengen diskusi, boleh ya. Tapi saya nggak jelaskan di video ini terkait dengan menjaganya ya. Tapi saya jelaskan dulu konsepnya supaya teman-teman paham. Oke guys, sebentar ya. Ngomong saya agak cukup cepat ya. Jadi terlalu nafsu ya. Supaya saya nggak terlalu capek juga ngomongnya, saya segarkan dulu ya dengan air minum dari Cheers ya. Saya minum dulu supaya ini bisa menyehatkan saya dan tentunya pasti akan menyehatkan Anda ya, supaya kita waktu ngomong tenggorokannya tidak tidak kering ya. Dan saya minum dulu air minum dari Cheers ya. Wah, enak ya. pH-nya di atas 8,5 guys. Jadi ini pasti menyehatkan saya dan akan menyehatkan Anda. Nah, yang berikutnya untuk kita yang mungkin sekarang lagi kurang baik, ya, yang baik clear, ya. Tapi yang kurang baik gimana caranya? Ya, kalau memang kondisinya Anda sekarang kurang baik, nah Anda harus lihat dulu apa saja di usaha Anda yang bisa Anda hemat. Oke? Karena nafasnya perusahaan itu adalah Anda harus untung dulu. Ya. Setelah Anda untung, Anda punya cash. Oke? Tapi kalau Anda nggak untung, bagaimana Anda bisa punya cash? Ya memang banyak orang yang ngomong gitu ya, beberapa pakar yang ngomong, saya mending cash daripada untung, gitu ya. Saya mending punya cash tapi saya nggak untung, nggak apa-apa. Oke, tapi pertanyaan saya, ketika Anda nggak untung, Anda uang cashnya dari mana? Misalnya paling Anda pinjam, oke, Anda pinjam bank, Anda pinjam pihak ketiga gitu ya. So nggak bisa. Tetap ketika Anda pinjam pun Anda harus kembalikan dan Anda bayar bunga guys. Ya, ini yang teman-teman perhatikan. Jangan menjaga nafas usaha Anda dengan pinjam uang. Oke, saya banyak temuin di lapangan teman-teman dan saya cukup bersedih hati karena banyak pengusaha yang ternyata kelihatannya perusahaannya besar. Ya, kembali lagi terlalu nafsu untuk berinvestasi, buka toko, buka usaha banyak, semua dibukain. Ya, alhasilnya apa? Alhasilnya adalah ketika mereka membuat usahanya nggak berkembang dengan baik. Ya, by the way kita punya otak manusia kita ini juga terbatas guys. Ya, kita nggak bisa punya otak kita ini bisa
multitasking ya. Multitasking itu katanya pakar NLP ya, saya pernah ikut belajar juga salah satu pakar NLP Indonesia gitu ya. Mereka ngomong NLP itu multitasking itu bisa Anda lakukan kalau seandainya Anda sudah terbiasa melakukan satu hal ya. Tapi kalau Anda belum terbiasa, Anda susah untuk melakukan multitasking teman-teman ya. Apalagi Anda punya banyak usaha, belum punya direkturnya, belum punya PIC-nya, Anda buka ya. Nanti Anda lihat 5-10 tahun lagi kalau Anda berkembang luar biasa ya. Tapi kalau Anda belum siap timnya, Anda buka ya, yang hasilnya adalah apa? Ya bisa jadi tutup. Oke, saya nggak doain, tapi saya ngomong apa adanya ya. Karena buat usaha itu seperti Anda building a baby guys ya. Orang sekelas Gajah pun, orang yang tenar, orang yang kaya pun, ketika mereka buat usaha baru, dia punya tim yang building that. Ya, tim yang profesional bisa membangun tersebut. Ya, bukan dia membangun sendiri. Ya, tapi dia membangun dulu timnya di perusahaan yang lama. Dia building tim holdingnya dulu dengan baik. Tim holdingnya sudah kuat, sudah siap, ya, sudah setia, sudah loyal, ya, sudah reward punishment-nya sudah disiapin semua. Mereka siap bekerja mati-matian untuk pengusahanya, baru dia buat perusahaan baru. Ya, baru di sini ada mungkin profit sharing, I don't know ya, macam-macam. Dan itu yang dilakukan. Nah, how about you? Oke, jadi kalau teman-teman memang kondisinya masih suffer, cek dulu kondisi keuangannya. Cek dulu, jangan sampai Anda memiliki masalah tapi Anda nggak beresin. Ya, teman-teman boleh cek video saya yang lain ya, atau Anda boleh belajar materinya BSM ya, teman-teman boleh lihatin gimana sih caranya Anda bisa ngontrol keuangan Anda dengan baik ya. Ini yang perlu teman-teman perhatikan, bahwa ke depan semakin Indonesia semakin seperti ini, semakin ekonomi dunia seperti ini, maka yang perlu kita perhatikan, kita harus jaga diri kita dulu siap ya, kita harus jaga pasukan kita dulu siap ya. Nah, terus bagaimana langkah-langkah berikutnya yang akan kita lakukan? Ya, selain kita ngomong soal uang, ya, apa yang harus kita siapkan untuk diri Anda, untuk usaha Anda? Ya, saya akan lanjutkan di video yang berikutnya, ya, supaya teman-teman punya insight lebih mendalam. Perhatikan dulu video ini, putar lagi, ya. Kalau perlu share ke teman-teman ada yang lain, ya. Dan kalau teman-teman misal saja teman-teman ada yang ingin tanyakan, silakan ada komen di bawah, ya. Sekian, selalu sukses, sehat, diberkati dan bahagia. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and hope.